Oke, teman-teman investor, pernah nggak sih lihat ticker saham terus langsung mikir, wah, ini bisnisnya pasti begini? Nah, hari ini kita bakal bedah satu saham yang namanya itu, ya ampun, bisa ngecoh banget. Namanya PT Mitra Energi Persada Tbk, tapi kode sahamnya Kapoy. Eits, jangan bayangin secangkir espresso dulu ya. Ini ceritanya jauh lebih dalam soal energi. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, kan, bener kan? Begitu lihat tikernya kopi, pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita semua pasti, ini jualan kopi ya? Jawaban singkatnya, salah besar. Beda banget. Ini tuh kayak langit dan bumi beneran. Coba kita lihat perbandingannya. Kopi yang kita bahas ini mainnya di sektor infrastruktur dan energi. Mikirin pipa gas, mikirin listrik. Nah kalau bisnis kopi beneran, itu masuknya ke barang konsumen primer. Fokusnya ya jualan minuman. Jadi jelas ya, ini dua dunia yang sama sekali berbeda. Oke, biar makin jelas dan nggak ada salah paham lagi, ya, PT Mitra Energi Persada Tbk ini, atau KOPI, bisnis intinya itu distribusi gas alam lewat pipa dan bangun pembangkit listrik. Fokus operasinya banyak di Sumatera Selatan. Jadi, sekali lagi, saya tegaskan, lupakan biji kopi, yang kita omongin ini adalah pipa gas. Bukan soal minuman, tapi soal mengalirkan energi. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kenapa sih saham yang namanya aneh ini tiba-tiba jadi omongan? Nah, ini dia jawabannya. Ada cerita turnaround finansial yang, wow, cukup dramatis di tahun 2025. Inilah yang bikin para investor mulai noleh ke saham ini. Supaya kita paham seberapa hebat loncatannya, kita perlu mundur sedikit. Coba lihat kondisi mereka di tahun 2024. Waktu itu, kondisinya jujur aja parah. Mereka rugi bersih sampai 32,4 miliar rupiah. Itu angka yang nggak main-main loh, bisa bikin perusahaan lain gulung tikar. Tapi coba tebak, cuma dalam setahun di 2025, mereka berhasil putar balik 180 derajat. Dari yang tadinya rugi puluhan miliar, boom, jadi laba bersih 2,7 miliar rupiah. Ini yang namanya comeback sejati. Luar biasa kan? Nah, sekarang kita bedah angkanya lebih dalam. Ini bagian yang paling menarik. Coba lihat, pendapatan usahanya itu hampir stagnan, cuma naik tipis 0,2%. Jadi pembalikan ini bukan karena orderan mereka meledak. Bukan. Kuncinya ada di mana? Di efisiensi. Lihat laba kotornya, naik 25%. EBITDA-nya lebih gila lagi, naik 54%. Artinya apa? Mereka berhasil memangkas biaya dan jadi jauh lebih ramping dan efisien. Kalau dilihat sekilas, wah, ceritanya indah banget ya. Tapi tunggu dulu. Ingat, tugas kita sebagai investor itu bukan cuma lihat yang bagus-bagus aja. Kita harus jadi detektif. Kita wajib bongkar apa yang ada di balik angka-angka cantik ini. Yuk kita mulai investigasinya. Oke, langkah pertama seorang investor setelah nemu cerita turnaround yang keren, cek harganya. Kita harus tahu pasar itu ngasih harga berapa untuk cerita ini. Pertanyaannya sekarang, jangan-jangan pasar udah terlalu optimis? Udah kemahalan belum nih? Yuk kita lihat datanya. Nah, di sini nih, lampu kuning pertama mulai kedap-kedip. Coba lihat PER-nya, tembus 62 kali. Artinya, pasar rela bayar 62 kali lipat dari laba bersihnya. Ini valuasi yang super premium, seolah-olah mereka yakin pertumbuhannya bakal meroket ke bulan. Tapi, coba sandingkan dengan ROI-nya. Cuma 3,83%. Kecil banget. Ini kan jomplang, ekspektasi pasar setinggi langit, tapi kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modalnya masih tipis. Valuasi yang mahal ini bikin kita harus makin hati-hati. Ini jadi sinyal buat kita untuk gali lebih dalam lagi. Ibarat mobil, kita nggak cuma lihat bodinya yang kinclong, kita harus buka kap mesinnya. Nah, kap mesin perusahaan itu ada di neraca keuangan. Disinilah kita bisa lihat fondasinya kuat atau enggak. Dan begitu kita buka, wah, ternyata ada beberapa lampu merah lagi di sini. Pertama, lihat posisi cash-nya, cuma 760 juta rupiah. Ini tipis banget, kritis. Kedua, total utangnya bengkak, sampai 205 miliar. Ini beban bunga dan pokoknya pasti berat. Nah yang terakhir, modalnya sendiri atau ekuitasnya cuma sekitar 70 miliar. Kecil banget dibanding utangnya. Kalau kita rangkum semua itu dalam satu angka, inilah dia. Debt to equity ratio atau DER-nya mencapai 2,94 kali. Gampangnya gini, untuk setiap 1 rupiah modal sendiri, perusahaan ini punya utang hampir 3 rupiah. Ini adalah struktur modal yang sangat agresif. Dan jujur saja, ini beresiko tinggi.
Oke, kita sudah bedah kondisi internalnya. Tapi, seorang investor yang jeli nggak berhenti di situ. Kita juga harus lihat keluar. Apa saja tantangan eksternal yang bisa menghadang perusahaan ini? Ini adalah faktor-faktor yang di luar kendali mereka, tapi dampaknya bisa sangat besar. Setidaknya, ada 3 resiko besar yang wajib kita catat. Pertama, soal pasokan gas. Mereka ini bergantung penuh sama alokasi dari produsen lain. Kalau pasokannya seret, ya bisnisnya ikut seret. Kedua, resiko suku bunga. Ingat utangnya yang segunung tadi, kalau suku bunga naik, biaya bunganya juga ikut naik, dan itu bisa langsung makan laba mereka. Dan yang ketiga, resiko regulasi. Namanya juga bisnis energi, kebijakan pemerintah soal harga gas bisa berubah sewaktu-waktu, dan itu bisa menekan margin mereka. Baiklah, kita sudah kupas tuntas semuanya. Dari cerita turnaround-nya yang manis, valuasinya yang mahal, sampai ke utang dan risikonya yang mengintai. Jadi, gimana dong kesimpulannya? Apa yang harus kita lakukan sebagai investor kalau lihat saham seperti kopi ini? Yuk, kita tarik benang merahnya. Kalau kita lihat dari pandangan para analis, rekomendasinya cenderung sangat hati-hati. Istilahnya netral atau hold. Artinya, kalau kamu sudah punya sahamnya, ya tahan dulu, tapi matanya harus awas. Ini bukan sinyal untuk borong sahamnya, tapi juga bukan untuk langsung jual. Ini adalah sinyal untuk waspada dan pantau terus. Nah, pantau terus itu maksudnya gimana? Ini PR buat kita sebagai investor. Pertama, lihat mereka bisa nurunin rasio utangnya nggak? Kedua, margin laba kotornya stabil atau malah turun lagi. Ketiga, proyek-proyek baru mereka ada hasilnya nggak? Ada kontribusi pendapatan yang jelas nggak? Dan yang terakhir, pantau terus berita soal kebijakan harga gas dari pemerintah. 4 hal ini jadi kunci. Jadi, pada akhirnya, kita dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apakah cerita comeback kopi ini cuma pemulihan yang rapuh yang bisa patah kapan saja? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah peluang high risk, high reward yang sedang menanti untuk ditemukan? Jawabannya teman-teman ada di tangan manajemen. Apakah mereka mampu menjawab semua tantangan yang sudah kita bedah tadi? Itu yang akan menentukan nasib saham ini ke depan.